Mungkin sebagian orang akan berpikiran dagingnya ini haram, karena di dalam Al-Quran dijelaskan di antara hal-hal yang Allah haramkan adalah wa ma uhilla li ghairillahi bih, sesuatu yang dipersembahkan pada selain Allah atau disembelih dengan menyebut selain Allah. Lah ini begini, para ulama-ulama tafsir itu sudah sepakat kalau hal yang dipersembahkan kepada selain Allah itu hukumnya adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nusa TV dimanapun Anda berada, siang ini Nusa TV hadir kembali di tengah-tengah pemirsa dengan mengundang narasumber yang cukup muda sekali. Beliau adalah Kiai Mukhtar Syafaat, salah satu keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Turjen. Jadi beliau ini di samping salah satu keluarga di Pondok Pesantren Turjen, beliau juga aktif di beberapa organisasi keagamaan di Nahdlatul Ulama Bangkalan. Beliau menjadi ketua Lajnah Ta'lif wa Nasyar dan juga anggota Prumus Lembaga Bahsul Masail di PCNU Kabupaten Bangkalan. Juga beliau kepala divisi hukum, ya Kiai ya, di IAS, Ikatan Alumni Santri Sidogiri wilayah Bangkalan. Yang terbaru beliau juga diangkat menjadi salah satu anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Selamat siang Kiai. Selamat siang. Ini ada banyak hal yang mau kita bicarakan, terutama mengenai amaliyah di tubuh Nahdlatul Ulama. Ini beranggapan bahwa yang paling disorot oleh orang-orang di luar kita adalah mengenai tawassul. Oh ya. Ada yang menyatakan kalau tawassul dengan zat ini tidak boleh, Kiai. Tolong bisa panjenengan jelaskan bagaimana sebetulnya konsep tawassul yang dilegalkan oleh syariat, baik dari kajian-kajian Al-Quran maupun hadisnya, Kiai. Monggo, Kiai. Sebenarnya kan kalau masalah tawassul secara pokok dari tawassul itu sendiri, mungkin kita sudah tidak terlalu berdebat di situ, karena di dalam Al-Quran kan sudah sangat jelas, wabtaghu ilaihil wasilah, kan seperti itu. Kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mencari wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kemudian beberapa orang dan beberapa ulama itu mengkaji wasilah ini dalam bentuk apa, kan seperti itu. Dalam hadis-hadis sahih misalnya jelas disebutkan wasilah bil a'mal as-sholihah itu tidak bisa dipungkiri. Kisah cerita bahwa ada 3 orang yang terkurung dalam sebuah goa tertutup oleh batu yang sangat besar, kemudian mereka berwasilah dengan perbuatan-perbuatan baik yang pernah mereka lakukan, dan mereka bisa lepas dari batu yang menutup pintu goa ini. Ini jelas membuktikan bahwa tawassul dengan perbuatan-perbuatan baik itu tidak menjadi masalah. Hingga kemudian perdebatan itu mengarah kepada seperti yang disebutkan sampean barusan, tawassul bidzat ini seperti apa? Apakah memang tidak diperbolehkan atau bagaimana? Dalam cerita-cerita para sahabat itu sebenarnya sudah banyak kita temukan bahwa para sahabat itu melakukan tawassul. Salah satu cerita yang paling populer dan banyak disebutkan di dalam kitab-kitab itu cerita tawassul para sahabat dengan paman Rasulullah. Ketika para sahabat itu dilanda kekeringan dalam satu masa,
Dulu di masa adanya Rasulullah, para sahabat itu langsung tawasul dengan Rasulullahnya. Nah, setelah Rasulullah wafat, para sahabat ini berdoa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kekeringan tetap terjadi. Hingga kemudian ada beberapa dari para sahabat ini berinisiatif untuk tawasul dengan paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Abbas. Akhirnya ketika itu salah satu dari para sahabat berdoa, kami bertawasul dengan Rasulullah dulu, engkau hujani kami. Nah, sekarang kami tawasul dengan paman Rasulullah, hujanilah kami kembali. Dan setelah tawasul itu akhirnya Allah mengabulkan doa ini dan para sahabat diberi hujan. Ini jelas azat yang dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa kita pungkiri untuk masalah ini. Cerita-ceritanya populer dan masih banyak cerita-cerita lagi. Cerita sahabat Khalid bin Walid yang menyimpan salah satu rambut dari Rasulullah, dan dalam ceritanya tidak pernah terkalahkan dalam sebuah peperangan. Ini jelas bentuk tawasul dengan sebuah azat. Memang bukan azat ini yang kita jadikan andalan, tapi Allah Ta'ala memberikan karunia dan fadlnya kepada hambanya ketika ada zat ini. Lah, ini hal yang seperti ini ya biasa, wong memang oleh Allah sendiri juga diperintahkan. Tinggal tawasulnya yang baik, jangan sampai menggunakan media-media yang diharamkan atau yang mengundang pada kesyirikan. Artinya niatnya yang ditata. Orang-orang kita ini kan dari dulu nggak ada yang niat ketika tawasul misalnya dengan rambut para aulia, dengan rambut Rasulullah misalnya, tidak menyembah rambutnya ini. Ini sekedar dijadikan sebagai wasilah saja. Ya, baik. Ini menarik ya. Tadi cerita-cerita yang sangat populer itu memang tawasul dengan Ammi Rasulullah, ya, Abbas, dan juga dengan sya'r Rasulullah, rambutnya Rasulullah. Tetapi muncul lagi permasalahan di bawah ini. Masyarakat kan ya, kiai-kiai kita di kampung ini kan memang sering bijahi Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Ini kan berbeda. Kalau mungkin tawasul dengan Rasulullah, pamannya Rasulullah ini agak maklum, bidaruri gitu. Tapi sekarang orang-orang yang dianggap soleh oleh kita ini juga dijadikan media tawasul oleh masyarakat. Bagaimana pandangan Islam dengan para orang yang diyakini sebagai kewaliannya ini ya? Nah, di sini letak kecerdasan ulama-ulama kita melihat cerita dari tawasul dengan Ammi Rasulillah ini tidak hanya sekedar secara tekstual saja, artinya terkhusus kepada Ammi Rasulillah, tapi apa yang terkandung di dalamnya. Nah, kira-kira dari sekian banyak sahabat yang ada di waktu itu berdoa memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikabulkan, baru dikabulkan setelah bertawasul dengan Ammi Rasulillah. Lah, ini apa rahasia di dalamnya? Ya tentu kedekatan diri dari Ammi Rasulullah terhadap Rasulullah, yang itu akan berakibat juga kedekatan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, nilai yang seperti ini itu kan tidak hanya tertentu bagi Ammi Rasulillah saja. Orang-orang lain, para aulia, orang-orang solih, para ulama, itu kan juga memiliki hal yang sama, memiliki kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu orang-orang seperti ini akan lebih mudah untuk dikabulkan doanya. Nah, jadi tujuan kita murni semata-mata seperti ini. Mungkin ada sebagian orang, Allah itu kan cukup kita berdoa, ud'uni astajib lakum, kan? Betul, ya. Doalah kepada saya kabulkan itu, kan seperti itu. Tapi kan musyahadah saja, realitanya saja kita lihat sudah. Setiap kita berdoa, apakah doa yang kita minta kepada Allah itu lantas sesegera mungkin dikabulkan? Kan tidak demikian. Karena memang Allah itu mengabulkan doa hamba itu di waktu yang Allah pilih, dengan cara yang Allah pilih. Nah, dengan bertawassul kepada kekasih Allah, orang-orang soleh, orang-orang wali, itu mungkin akan memiliki nilai mempercepat terkabulnya doa kita, dan dengan cara yang seperti kita mau.
Untuk dikabulkannya sudah jelas, karena itu sudah janji Allah, pasti dikabulkan. Tapi tidak mungkin semua dikabulkan seperti yang kita minta. Lah dengan tawassul ini lebih mudah, lebih dekat untuk dikabulkan seperti yang kita minta dan di waktu yang kita minta. Ya, baik. Ini juga apa ya? Perlu saya tanyakan juga ini. Apakah ini tidak akan mengganggu terhadap akidahnya ya? Nanti misalnya saya tawassul dengan bijahi Syekhana Muhammad Khalil misalnya. Apakah tidak ada ta'alluq saya menggantungkan hajat saya kepada Syekhana Khalil nanti? Ya, mungkin di awal-awal dulu, awal-awal Islam disebarkan oleh Rasulullah, seperti ini akan berakibat akidah terganggu, karena memang pendidikan akidah belum mendalam. Tapi kan masyarakat sekarang ini sejak dini sudah diajarkan. Bahkan, mohon maaf kan ya, kalau di desa-desa itu, akidatul awam itu kan betul-betul ditanamkan bahwa semua yang menciptakan, semua yang berbuat, semua yang mengabulkan, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, dengan level yang seperti ini, dari bawah, dari dini sudah diajarkan akidah yang betul-betul tauhid, betul-betul hanya Allah lah yang bisa berbuat itu, maka diajarkan bentuk tawassul dan lain sebagainya, itu sudah tidak mengkhawatirkan lagi. Memang levelnya sudah lebih tinggi sudah gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi. Sudah tidak ada. Artinya Kento lah sudah mendarah daging. Sudah mendarah daging. Keyakinan cek pangeran nih kasih ngapulaki ini kan lah sudah kelas 2 nih kamu nerok zatisa kan dan nih. Maka kelas sanawiyah, kelas 5, kelas 6 ibtida sudah harus diajarkan hal yang lain yang levelnya lebih tinggi dari sekedar ini. Ya, baik, ini diskusi yang cukup menarik ini pemirsa ya. Ini baru-baru ini Kiai Muhtar, ini COVID ini membuat masyarakat menjadi sebuah luar biasa untuk ibadah kepada Allah ya. Kemarin ini ada semacam rokat ya. Oh iya. Rokat ini mungkin pandangan juga dengar ya. Kalau bukan hanya dengar, saya juga melakukannya. Ya, gitu ya. Jadi Majinan juga pelakunya. Juga pelakunya. Jadi ini rokat ini ada semacam pandangan-pandangan dari beberapa orang bahwa ini bisa terjerumus kepada pekerjaan syirik dan juga pekerjaan haram, sehingga mungkin nanti apa yang kita lakukan ini bukan hanya wabah yang hilang, tapi ada semacam stempel daging yang dimakan ini bisa haram nanti. Ini bagaimana nanti ini? Saya mungkin melihat ini dari dua sisi terlebih dahulu ya. Dari dua sisi yang berbeda. Sisi pertama tentang hukum dagingnya ini apakah bisa haram atau tidak. Mungkin sebagian orang akan berpikiran dagingnya ini haram, karena di dalam Al-Quran dijelaskan di antara hal-hal yang Allah haramkan adalah wa ma uhilla li ghairillahi bih, sesuatu yang dipersembahkan pada selain Allah atau disembelih dengan menyebut selain Allah. Lah ini begini, para ulama-ulama tafsir itu sudah sepakat kalau hal yang dipersembahkan kepada selain Allah itu hukumnya adalah haram. Jelas itu. Misal ada berhala, kok potong kambing atau potong ayam, dipersembahkan memang untuk berhalanya. Lah dimakan, ini jelas tidak diperbolehkan. Lah kalau hanya sekedar disembelih atas nama selain Allah, dalam penyembelihannya itu tidak menyebutkan nama Allah misalnya, ini masih terjadi perdebatan. Satu contoh misal begini, orang-orang ahli kitab, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu kan tidak mungkin menyembelih atas nama Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah yang kita yakini. Tapi dagingnya ternyata oleh para ulama diperbolehkan untuk dimakan. Dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah pun memakan sembelihan dari ahli kitab. Nah ini bukti orang-orang non-muslim gitu loh. Jadi yang seperti ini saja hukumnya masih diperbolehkan gitu loh. Jadi wa ma ukhilla li ghairillahi bihi ini tidak semutlak itu pemaknaannya.
Nah, kemudian berangkat sekarang bagaimana misalnya daging ini disembelih niatannya untuk misal mengusir jin, penyakit seperti wabah yang sekarang sedang menimpa kita ini. Lah ini perlu kita lihat dulu. Penyembelihannya itu atas nama Allah atau bukan? Kan seperti itu. Tentu umat Islam dalam menyembelih kambing, sapi atau ayam itu kan semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub. Kalau tidak ada niatan-niatan ini ya untuk dimakan kan seperti itu, konsumsi pribadi. Nah jelas ini diperbolehkan dalam penyembelihannya. Kalau dimasukkan sekarang niat sekaligus untuk menolak jin, menolak penyakit dan lain sebagainya, ini boleh apa tidak? Nah ulama-ulama kita mengatakan tidak jadi masalah. Yang terpenting yang disembelih ini tidak dipersembahkan kepada jinnya atau penyakitnya. Kita tanyakan saja kepada masyarakat dalam melakukan rokat penolak wabah COVID-19 ini kan gitu loh. Apakah dagingnya dikasihkan ke COVID-19-nya? Kan tidak. Wong tidak COVID-19-nya tidak makan daging ini kan. Disedekahkan itu justru malah. disedekahkan kepada orang-orang kan gitu loh. Nah, kan sedekah. Nah, jadi sebenarnya itu ingin melakukan taqarrub kepada Allah, bentuk ibadah kepada Allah dengan bersedekah daging kambing, daging ayam, daging sapi. Lah faidah dari sedekah ini dalam sebuah hadis kan jelas. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala, wabah dan segala macam penyakit. Bahkan dalam hadis lain disebutkan jelas-jelas judam wal baros itu bisa ditolak dengan sedekah gitu lah. Nah maka sebenarnya wabah COVID-19 ini rokatnya itu juga dalam rangka bersedekah untuk menolak wabah ini. Mungkin ada sebagian orang akan berpikiran, kalau memang sedekah itu secara mutlak tadfa'ul bala, kenapa harus sapi? Kenapa harus kambing? Kenapa harus ayam? Kenapa tidak sedekah roti, sedekah beras saja, uang kan lebih bermanfaat. Nah ini begini, urusan sedekah itu menolak bala kan sudah final. Ada penjelasan dalam hadisnya. Tinggal sekarang mana ketika penyakitnya berbentuk COVID misalnya, berbentuk wabah seperti sekarang, yang ampuh itu sedekahnya dalam bentuk apa? Saya contohkan begini saja. Kita kan sepakat ini bahwa obat-obatan seperti bodrek, mexagrip dan lain sebagainya itu jelas menyembuhkan kepada penyakit. Meski ya kita yakini yang menyembuhkan tetap daruri itu. Allah, daruri itu kan. Daruri, Hampir semua orang Islam pasti seperti itu. Sepakat dalam masalah ini. Tetapi kan juga perlu kita lihat, ketika sakit kepala, apakah semua obat bisa mengobati sakit kepala? Kan tidak. Bodrek yang bisa mengobati, flu, mexagrip yang bisa mengobati, pegalinu ya ada obatnya untuk pegalinu. Lah dari situlah kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensarahi kitab Fathul Bari itu mengarang salah satu kitab dengan judul Badlul Ma'un. Dalam kitab Badlul Ma'un ini ketika menceritakan tentang peristiwa-peristiwa ta'un, Imam Ibnu Hajar itu menyebutkan bahwa tidak semua doa dan tidak semua ibadah memiliki keistimewaan bisa menolak ta'un. Hanya ibadah-ibadah tertentu dan doa-doa tertentu. Lah dari sekian banyak doa-doa dan sekian banyak amalan-amalan ibadah, para ulama zaman dulu itu telah meneliti, tentu ini ilham awalnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian diuji dalam beberapa kali uji coba. Lah itu diantaranya ya penyembelihan sapi, kambing, ayam. Ini terbukti, teruji. Dan hal-hal yang sifatnya teruji seperti ini tidak perlu ada keterangan hadisnya. Sama dengan bodrek menyembuhkan sakit kepala itu tidak perlu hadis. Kita cukup membuktikan bodrek itu menyembuhkan sakit kepala. Saya sedikit bercerita. Di sekitar rumah saya, desa saya ini termasuk juga yang wallahu a'lam apakah itu memang terjangkit COVID-19, yang jelas banyak orang meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan.
Itu bahkan tahlilan sampai 15 tempat itu. Betul, betul, iya. Padahal dalam rumah yang berdekatan itu, di waktu yang juga bersamaan. Alhamdulillah setelah adanya rokat sapi ini, penyembelihan sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya, itu berkurang. Lah ini berarti kan sudah terbukti uji cobanya. Dan ulama-ulama zaman dulu sudah melakukan juga, menguji coba juga tentang masalah ini. Lagi-lagi Kiai, apakah nanti ini tidak juga mengganggu terhadap keyakinan kita? Oh ternyata sampun nyembeli sapi pas elang. Apakah ini tidak ada ta'aluk selain Allah kalau seperti itu? Lah sama dengan kita berobat minum bodrek Iya. ketika sakit kepala. Betul, ya. Apakah kemudian kita akan berpikiran bodrek lah yang menyembuhkan? Oh ini kan jelas bukan orang Islam kalau ada yang berpikiran seperti itu. Kan kita tidak berpikiran demikian. Bukan sapinya yang menyembuhkan menghilangkan wabah ini, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk bertakorup, mendekatkan diri dengan bersedekah daging sapi dan lain sebagainya. Baik, ini saya bisa mengkerucut nanti ini ya. Yeah. Ini begini. Ini kan yang menulis pandangan-pandangan yang sedemikian tadi itu kan Ibnu Hajar al-Asqalani sebagaimana yang jenengan sampaikan. Ini Ibnu Hajar ini kan juga tidak maksum ya. Oh ya. Ibnu Hajar ini ya manusia biasa seperti kita. Betul. Terus ini fatwanya diikuti, apakah ini dijamin kebenarannya? Nah, jadi begini. Memang tidak ada manusia yang maksum selain para anbiya. Hanya para nabi saja yang tidak mungkin yang luput dari kesalahan. Artinya tidak mungkin berbuat salah. Manusia-manusia yang lain itu pasti berbuat salah. Imam Ibnu Hajar pun dari sisi kemanusiaannya juga mungkin mengalami kesalahan dan kekeliruan. Tapi dari sisi keilmuannya ini untuk bisa mengalami kesalahan sangat minim sekali. Makanya kemudian para ulama itu kan menyebutkan dhannul faqih, praduga dari orang ahli agama itu bimanzilatil yakin. Kenapa demikian? Karena para ahli agama itu tidak mungkin menyampaikan sesuatu tanpa landasan hukum dari hadis dan Al-Quran. Kitanya saja kadang yang belum tahu landasan hadisnya apa, Al-Qurannya apa. Atau mungkin Ning mau oning ya. Ning mau oning. Ada hadis, ada Al-Quran dibaca, lalu tafsir sendiri gitu. Dan saya yakin yang punya otoritas menafsir Al-Quran ya sebagaimana hadis, sebagaimana Ibnu Hajar ini kan seperti itu. Ini sangat harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa ketika ada fatwa semacam itu, apakah serta-merta boleh kita ikuti ya? Boleh, tentu saja boleh. Karena begini, seperti yang saya sebutkan tadi, dari sisi keilmuan para ulama itu bisa menjamin beliau-beliau itu pasti benar. Dalam satu contoh misalnya, Rasulullah itu kan menyebutkan la tajtami'u ummati ala dolalah. Ketika para ulamaku itu sepakat terhadap satu hal, ulama dari umatku, maka mereka tidak mungkin sepakat atas kesesatan. Lah, manusianya, individunya, satu persatu dari orangnya itu tidak maksum. Tapi konstitusinya, artinya kesepakatan dari para ulama ini itu menjamin terhadap kebenaran. Karena kalau kita katakan tidak, meski separa ulama sudah sepakat, ini tetap tidak dijamin kebenarannya. Berarti kita tidak percaya terhadap sabda Nabi. Padahal Nabi sudah tegas mengatakan la tajtami'u ummati ala dolalah. Lah ini ketika beliau-beliau sepakat. Nah, ketika beliau-beliau ini tidak sepakat, terjadi sebuah perbedaan misalnya, maka Rasulullah juga akan mengarahkan idza waqa'a fikumul ikhtilaf fa'alaikum bisawadil a'dzam. Ketika terjadi perbedaan antara kalian semua, ikutilah umat mayoritas, kan seperti itu. Pendapat mayoritas. Lah mayoritas ulama-ulama kita sepakat bahwa ada ritual-ritual ibadah itu memang berfaedah untuk mengusir bala, mengusir anu dan lain sebagainya. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kembali kepada ini, praktek rokat ini. Ya. Jadi praktek-praktek rokat ini memang secara
apa secara gamblang memang dilegalkan oleh syariat gitu ya. Dilegalkan, bahkan dengan tegas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani. Ya, itu Ibnu Hajar yang lebih awal, yang Al-Asqalani. Yang Al-Haytami itu tegas di dalam kitabnya menyebutkan orang yang menyembelih taqarruban lillahi ta'ala, tetap niatnya sebenarnya adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, cuma memasukkan juga lidaf isaril jin, menolak kejelekan jin, gangguan dari jin. Itu lam tahrum, tidak diharamkan penyembelihan yang seperti ini. Yang diharamkan itu ketika penyembelihan ini memang mau dipersembahkan ke jinnya. Nyembelih sapi atau kambing, kemudian kambingnya memang dikasih ke jin. Ini jin, makan kambing ini, jangan ganggu kami. Oh, jadi praktiknya seperti itu. Kayak itu. Seperti itu. Jadi ada makhluk halus, dipersembahkan daging gitu, diserahkan ke makhluk halusnya tadi itu ya. Esogo jin. Esogo teking. Malit aganggu. Gitu. Jadi ini praktek rokat ini sudah tidak ada celah untuk diharamkan gitu. Tidak ada. Kalau rokat seperti COVID ini jelas-jelas sedekah kepada masyarakat. Jika kemudian diklaim ini dimaksudkan untuk disembahkan kepada COVID, tapi faktanya kan tidak. Kan tidak. Siapa yang menyembah COVID-nya kan seperti itu. Wong COVID-nya saja nggak ada ini, nggak tampak kan ini. Baik Kiai, baik Kiai. Ini yang sangat menarik pemirsa. Ini bincang-bincang saya dengan Kiai Muhtar ini. Ada memang karena memang giroh ibadahnya luar biasa sampai sekarang ini keliling baca burda ya. Oh iya. Ini baca burda ini kalau di kampung saya atau di desa saya ini memang ada sebagian yang nyeletuk gitu ya. Bagaimana ketika ada penyakit keliling itu bawa obor itu ya, ocor ini bagaimana pandangan Islam dan burda ini? Saya dengar YouTube di salah satu pentolan orang di Jawa Timur itu apa ya, madah yang bisa syirik nanti kalau baca burda ini. Kalau baca burda. Ya, bagaimana pandangan Islam terhadap burda ini, Kiai? Ya baik. Ini kan begini. Kita sepakat ya, kalau sholawat kepada Rasulullah itu jelas dianjurkan. Ya. Dalil-dalilnya sudah sangat jelas tuh, tidak perlu dibahas panjang lebar lagi. Memuji Rasulullah, sana terhadap Rasulullah jelas ini juga dianjurkan. Allah Ta'ala sendiri juga sana kepada Rasulullah kan seperti itu. Lah bacaan-bacaan burdah itu juga sana, berisi pujian-pujian terhadap Rasulullah. Kemudian di dalamnya juga ada solawat-solawat kepada Rasulullah. Sehingga kebolehannya itu tidak perlu diragukan. Banyak hadis-hadis yang para sahabat juga mengarang burdahnya sendiri, pujian-pujiannya sendiri terhadap Rasulullah. Dalam hadis Sahih Bukhari itu juga disebutkan itu di antara sanak-sanak yang seperti ini. Nah, kebolehan burdahnya sudah oke. Tinggal sekarang niatan membaca burdahnya ditujukan untuk menghilangkan penyakit misalnya. Apakah ini bisa dibenarkan? Sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Badlul Ma'un juga menyebutkan itu. Beliau menyebutkan memang tidak ada hadis misalnya yang menjelaskan sholawat bisa menghilangkan kepada ta'un, kepada wabah, penyakit dan lain sebagainya. Tapi para solihin, ulama-ulama sejak zaman dulu itu telah menguji, tentu ilham itu pasti terlebih dahulu ilham dari Allah Ta'ala, telah menguji ternyata di antara hal yang paling ampuh untuk menolak wabah itu adalah sholawat. Memperbanyak baca sholawat itu. Dalam Badlul Ma'un itu dijelaskan itu. Lagi-lagi ini tawasul juga ya. Tawasul juga sebenarnya itu. Nah ini baca sholawat ini, makanya ya jangan heran gitu loh kalau di masyarakat kiai-kiai kita sejak zaman dulu ketika ada wabah kan, wabah semacam ini meski bukan COVID-19 kan bukan hanya sekarang. Zaman-zaman dulu, zaman kakek saya itu pernah terjadi wabah semacam ini. Dulu istri kakek saya, bukan istri pertamanya, dengan kedua putranya itu mati wafat dalam waktu yang bersamaan. Lah itu juga dianjurkan baca burdah
Meski prakteknya ya nggak seragam, ada yang burdah keliling seperti yang sampean sampaikan di kampung-kampung, Yang di masjid, ada gitu, yang di musola, masjid, gitu ya. ada yang di musola. Kalau di rumah saya ada yang pindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain baca burdahnya. Ini kan model yang di masjid, yang keliling, yang pindah-pindah dari rumah ke rumah yang lain. Ini kan hanya model budaya saja, bagian dari ya sama dengan kita keliling kampung dalam merayakan sesuatu. Nggak ada keyakinan apa-apa. Nggak ada gitu. keyakinan apa-apa dalam hal ini. Baik, untuk yang ini obor oncor ini apakah Nah, boleh iya, apa iya. tidak gitu? Lah obor, oncor, jangreng Madura nih. Lah ini kan tidak semua melakukannya. Iya. Di rumah saya saja nggak ada yang pakai Walaupun di obor pelosok atau desa oncor. gitu, Kiai. Meskipun di pelosok desa jelas itu gelap di jalan-jalannya. Nggak ada yang pakai obor atau pakai oncor. Kalau memang Hiasan saja mungkin. hiasan Kiai, ya. saja dalam bentuk kegembiraan saja agar tidak bosan saja kan itu. Dalam Muktamar NU di Surabaya pada tahun 1932 itu kan pernah diputuskan bagaimana hukumnya main petasan tanpa melihat larangan pemerintah dulu ya, zaman dulu, atau kembang api. Lah ini kan nggak ada niatan ibadah sama sekali sebenarnya. Nggak ada, Kiai. Ini hanya dalam rangka bergembira saja. Artinya agar tidak bosan, agar tetap senang dalam momen-momen yang seperti ini. Maka itu diputuskan ya boleh-boleh saja. Wong idkholus surur pada diri sendiri itu nggak apa-apa, menyenangkan diri kan. Ya, ini menarik pemirsa Nusa TV. Karena waktu sudah ini lumayan siang, Kiai ya. Iya. Saya minta closing statement dari Kiai, mulai dari tawassul, masalah rokat dan juga burda dan anjuran dan apa ya pesan-pesan panjenengan kepada masyarakat, Kiai. Intinya begini ya. Amalia-amalia yang diajarkan oleh kiai-kiai sejak zaman dulu, para kiai sepuh yang dilanjutkan oleh kiai-kiai kita sekarang ini, itu sebenarnya semua tetap berlandasan. Ada landasannya. Hanya mungkin kiai-kiai zaman dulu tidak menjelaskan landasannya apa. Dalilnya apa tidak dijelaskan. Karena memang dakwah itu pada momen tertentu atau masyarakat tertentu, lebih-lebih masyarakat kalangan bawah, itu yang terpenting bagaimana mereka bisa mempraktekkan apa yang diajarkan, bukan mengetahui landasan apa yang diajarkan. Itu dakwahnya zaman dulu. Jadi praktek-praktek semacam ini kalau kita telusuri rokat untuk daf'il waba dan lain sebagainya, kitab-kitabnya jelas, riwayat-riwayatnya jelas ada, dan tujuan-tujuannya jelas ada, disinggung semua itu oleh para ulama sejak zaman dulu. Maka ya sudah seharusnya kita tidak butuh ragu lagi. Kaidahnya begini. Mungkin ada sebagian orang berpikir apa yang dilakukan orang-orang zaman dulu itu gak baik, harus kita tahu dalilnya dan lain sebagainya. Iya, kalau yang melakukan dan menganjurkan itu orang awam. Wong ini yang melakukan dan menganjurkan ini memang orang-orang berilmu. Bahkan disebutkan al-khairu fittiba'i man salaf wal wasarru fittida'i man kholaf. Kebaikan itu justru ada dengan mengikuti perilaku dan perbuatan orang-orang sepuh zaman dulu. Nah, yang tidak baik itu mengada-ngada zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada yang memperdebatkan, kok sekarang ada yang mengada-ngada memperdebatkan masalah ini. Ya, gitu. artinya kita ini harus lebih peka terhadap beberapa persoalan. Cak muturun lagi ya. Ini lata dengan hal-hal saya sebaru gitu. Oke. Saya cerita sedikit ya. Saya dulu itu pernah ditanyakan oleh seseorang, katina apa hukumah acuel tanah sangkolan. Iya. Lah saya ketika itu mandangnya ya secara fikih saja, secara hukum syariat tanah sangkolan itu sudah dimiliki oleh orangnya, sudah dijual, iya sudah naklu, dijual ya gak apa-apa gitu loh. Kayak mun reng min di mina nih kak,
tak kasukan anti cak pon deki kening belak mun pacual tanah sangkolan. Lah saya sempat ketika itu ompon cak atoro ocang reng bek lambeng. Saya sempat seperti itu dulu. Hingga suatu waktu saya ngaji ke Kiai Haji Abdul Adim Kholili Kepang dalam acara IAS itu alumni Sidogiri ngaji, entah kenapa beliau pada waktu itu menceritakan orang yang sowan ke Kiai Maimun Zubair ingin menjual sebidang tanah sangkolan tanpa mator terlebih dahulu kepada Kiai Maimun. Kiai Maimun sudah dawuh cak jualan tanah sangkolan cak Madura akinah nah tak barokah dalam hadis bede. Nah seperti itu deh Buna. Kiai Maimun cerita dari Kiai Abdul Adim ketika itu. Dan saya penasaran itu masa dalam hadis bede gitu. Ini saya cari itu. Ternyata memang dalam hadis disebutkan man ba'ala hudaron aw aqaron walam yaj'al samanahu fi misliha lam yubarikillahu lahu fiha. Kalau orang menjual tanah atau rumah sanggolan, pekarangan dan lain sebagainya tanpa dibuat beli tanah lagi atau rumah lagi, Allah nggak memberkati itu. Lah ini kan prinsip orang zaman dulu. Ini memang kebanyakan terbukti. Terbukti itu ada, dalilnya ada dan terbukti itu, gitu loh. Nah, jadi perilaku kiai-kiai zaman dulu itu hampir semuanya berlandaskan, hanya tidak dijelaskan saja. Jadi gitu kalau saja. ada orang kaget dengan amalia-amalia Nahdlatul Ulama, jalan-jalannya kurang jauh gitu ya. Nah, bisa dikatakan begitu. Kalau bahasa sekarang ngopinya kurang pahit ya. Kurang pahit. Baik. Ini adalah bincang-bincang saya dengan Kiai Mukhtar Syafaat. Karena waktu sudah cukup siang, bincang-bincang kali ini bisa kita akhiri. Lain kali kita bisa jumpa kembali, guys. Insya Allah. Di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Saya Haroli Taufir mohon undur diri dari hadapan panjenengan sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.